Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa kelas 11? Bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran sosiologi. Setelah sebelumnya kita sudah mencoba pembelajaran daring dengan cara seperti ini untuk membahas materi kelas 11 bab 1 tentang kelompok sosial di masyarakat, pertemuan ke-1. Tentunya kalian sudah sedikit memahami pemaparan pada materi tentang kelompok sosial pertemuan pertama, di mana pemaparan materi tersebut saya berikan secara garis besarnya, sehingga saya harapkan kalian tidak terpaku dari pemaparan yang saya berikan, tapi mampu mengeksplorasi kembali pengetahuan tentang kelompok sosial tersebut dari berbagai media yang tentunya sekarang sangat mudah untuk didapatkan, sehingga pemahaman kalian tentang kelompok sosial akan lebih baik, tidak hanya dari materi yang saya berikan berupa PowerPoint, terus kemudian PDF dan pemaparan video, tapi juga kalian punya keinginan untuk mengeksplorasi kembali materi-materi tersebut secara lebih mendetail, sehingga ketika kita masuki pertemuan berikutnya tentunya kalian sudah siap dengan wawasan yang sudah bisa kalian dapatkan pada materi pertemuan pertama ya. Kali ini kita akan mencoba melanjutkan materi tentang kelompok sosial pertemuan kedua, atau kelanjutan dari materi pertemuan pertama kemarin ya. Adapun pada pertemuan pertama kemarin, ketika saya berikan materi ini, banyak sekali kendala ya, banyak sekali kendala yang terjadi, diantaranya kepemilikan HP, kepemilikan kuota, sampai pada ketidaksiapan kalian dalam menerima perubahan zaman ya, artinya gaptek ya kalau bahasa kitanya. Mudah-mudahan kita tidak berhenti ya, karena zaman semakin hari semakin berubah, tentunya menuntut kita untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Jadi solusi untuk menghadapi sebuah permasalahan bukan dengan cara menghilangkan masalah tersebut, tapi dengan cara mencari solusi bagaimana memecahkan masalah tersebut, sehingga ketika kita keluar dari permasalahan tersebut ya, kualitas diri kita menjadi lebih baik ya. Baiklah, mudah-mudahan pada pertemuan kedua ya kalian sudah bisa mengikuti materi ini dengan lebih baik ya. Adapun kemudian ada saran ataupun kritik atau komentar, silahkan kalian komentar di channel YouTube video pembelajaran saya ataupun di media sosial lainnya yang sudah saya sediakan. Mudah-mudahan pembelajaran kita berjalan efektif meskipun di tengah keterbatasan seperti saat ini. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi bab 1 tentang kelompok sosial pertemuan kedua. Pada pertemuan pertama kemarin kalian sudah coba saya perkenalkan tentang definisi kelompok sosial dari berbagai macam ahli ya, dari berbagai ahli. Terus kemudian kenapa manusia hidup berkelompok, faktor pendorong pembentukan kelompok sosial ya. Pokoknya materi bab pertama kemarin seputar asal mula atau pemahaman awal kita tentang kelompok sosial di masyarakat. Sesuai dengan janji saya, maka pada bagian kedua ini kita akan coba melanjutkan materi bab pertama ya, dengan subtema yang tentunya berbeda.
Ya, pada bagian kedua ini kita akan coba membahas berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat, karakteristik khusus atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok, kemudian pola hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Ya, kita masuki materinya. Silahkan seperti biasa kalian persiapkan catatannya. Ya, untuk lebih hematnya kalian bisa patungan untuk membeli kuota ya, belajar dengan cara mendengarkan pemaparan dari saya dengan berkelompok, tentunya dengan menjaga dengan mentaati protokol kesehatan ya. Silahkan supaya lebih hemat, atau kalian mencari hotspot area yang gratis ya, banyak cara bisa kalian lakukan ya supaya kalian bisa mengikuti pelajaran ini. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini gambar ilustrasi yang pertama yang saya berikan ya, ini suasana pedesaan ya. Di desa ketika hendak membangun rumah terbiasa dengan cara gotong royong ya, melalui kelompok gitu ya, supaya pekerjaan yang ada menjadi lebih mudah gitu ya. Pekerjaan itu kalau seandainya diselesaikan secara bersama-sama, meskipun sesulit apapun akan menjadi lebih mudah. Ini di desa ya, hidup yang harmonis, gotong royong, sehingga setiap orang bisa saling menolong satu sama lain gitu ya. Barangkali ini lekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat ya, kita akan mencoba untuk mengenali bentuk-bentuk dan jenis-jenis kelompok kepentingan di masyarakat. Contohnya di gambar ini, barangkali ini juga bentuk kelompok ya. Bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. Bentuk kelompok apa yang ada di gambar, kita akan coba kenali. Ya, yang pertama bentuk kelompok dengan solidaritas mekanik dan soliditas organik. Apa itu kelompok solidaritas mekanik dan kelompok soliditas organik? Istilah solidaritas mekanik dan soliditas organik ini dikemukakan oleh Emile Durkheim, seorang sosiolog asal Prancis. Ya, latar belakang Emile Durkheim mengupakan dua jenis atau dua kelompok ini adalah dengan berkembangnya proses industrialisasi yang menuntut pembagian kerja. Emile Durkheim berasumsi bahwa dengan adanya proses modernisasi atau industrialisasi atau pembagian kerja yang menuntut pembagian kerja, maka akan merubah solidaritas. Solidaritas itu artinya tingkat keratan antar kelompok ya, atau antar manusia di dalam masyarakat. Makanya Emile Durkheim membagi tipe-tipe kelompok di dalam masyarakat itu menjadi dua ya, atau bentuk kelompok di masyarakat itu menjadi dua, yaitu bentuk kelompok dengan solidaritas mekanik dan bentuk kelompok dengan solidaritas organik. Apa yang dimaksud dengan solidaritas mekanik ya? Dalam hal ini Emile Durkheim mengungkapkan bahwa kelompok dengan tipe atau bentuk solidaritas mekanik mempunyai ciri kebersamaan ya, mempunyai ciri kebersamaan ya, mekanis ya, artinya orang-orang atau anggota kelompok tersebut memiliki sifat dan pola perilaku yang sama ya, cenderung sama satu sama lain ya. Ini Emile Durkheim hendak mengidentifikasi tipe atau bentuk kelompok sosial yang ada di masyarakat tradisional ya, atau masyarakat desa. Contohnya yang digambar awal tadi itu bentuk kelompok dengan solidaritas mekanik ya. Ciri dari solidaritas mekanik ini terdapat dalam masyarakat yang masih sederhana ya, dan belum mengenal pembagian kerja yang rumit seperti di masyarakat modern atau masyarakat industri. Cirinya yang pertama persamaan perilaku dan sikap ya. Kalau di desa atau di kampung kan orang sikapnya sama
seperti itu. Tidak ada yang nyeleneh ya. Kalau seandainya ada yang nyeleneh, ada yang berbeda, tentunya masyarakat akan menganggapnya aneh ya. Kalau sekali diumumkan ada gotong royong tanpa berpikir panjang, mereka akan cenderung mematuhi ya, seperti itu. Memiliki persamaan perilaku dan sikap. Setiap warga ya cirinya diikat oleh kesadaran bersama, sadar, solid ya satu sama lain, kesadaran bersama ya. Tipe masyarakat seperti ini atau tipe kelompok sosial dengan solidaritas mekanik seperti ini biasanya norma atau aturan-aturan hukum yang ada bersifat represif, memaksa ya. Kalau ada pelanggaran sekecil apapun dalam masyarakat yang masih tradisional atau masih sederhana, akan cenderung orang memberikan sanksi secara keras ya, dalam masyarakat tradisional. Kenapa seperti itu? Karena mereka menganggap pelanggaran sekecil apapun akan merusak solidaritas mereka. Yang kedua, tipe masyarakat dengan solidaritas organik atau tipe kelompok atau bentuk kelompok dengan solidaritas organik. Ya, ini kebalikan dari bentuk kelompok dengan solidaritas mekanik tadi. Kalau organik itu organis ya, organis itu tubuh. Artinya organik itu terdiri dari bagian-bagian yang berbeda tapi saling bergantung atau berkaitan satu sama lain ya. Itu organik ya. Ini tipe masyarakat modern ya, desa yang sudah mengenal pembagian kerja ya. Biasanya pembagian kerja itu antara satu bagian dengan bagian yang lain akan saling bergantungan. Misalnya pembagian kerja dalam sebuah industri pakaian, garmen, ada yang membuat kancing, ada yang membuat kerah baju, barangkali ada yang menjahit. Tentunya satu sama lain memiliki peran yang berbeda-beda, tetapi saling bergantungan atau berkaitan ya. Mereka saling membutuhkan satu sama lain karena perbedaannya. Coba dibayangkan kalau seandainya bagian yang bikin lengan tidak ada, tentunya baju itu tidak akan jadi. Makanya dalam sebuah masyarakat dengan tipe solidaritas organis ini, masing-masing bagian harus ada. Kalau tidak ada, tidak akan jalan sistem tersebut gitu ya. Atau dalam masyarakat modern perkotaan ya, biasanya terdiri dari spesialisasi. Kalau di kampung ya yang jadi tukang ngawinin dia, guru dia ya, seperti saya guru juga, sama masyarakat dianggap bisa jadi khotib gitu ya. Terus banyak hal yang harus bisa saya kuasai ya. Kalau di kota tidak, setiap hal ada bagian-bagiannya gitu ya, yang saling berkaitan tentunya satu sama lain. Kalau bentuk masyarakat dengan tipe solidaritas mekanik itu atau bentuk kelompok dengan tipe solidaritas mekanik disatukan karena kesadaran akan kesatuan. Kalau bentuk kelompok dengan solidaritas organik disatukan karena perbedaan gitu ya. Ya, disatukan karena perbedaan, itu organis, dimana masing-masing dari perbedaan itu tentunya saling membutuhkan satu sama lain. Itu bentuk kelompok dengan solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Barangkali kalian sedikit paham ya. Silakan cari kembali di internet. Yang kedua, bentuk jenis kelompok Gemeinschaft, paguyuban, dan Gesellschaft atau patembayan. Pada dasarnya barangkali sama dengan yang di atas ya, yang mekanik dan organik. Bentuk Gemeinschaft, bentuk kelompok dengan tipe Gemeinschaft atau paguyuban, dan bentuk kelompok atau jenis kelompok dengan tipe Gesellschaft atau patembayan. Kedua bentuk ini dikemukakan oleh Ferdinand Tunis ya, seorang sosiolog sama seperti Emil Durkheim. Kelompok dengan tipe Gemeinschaft atau paguyuban adalah
bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, ya sama seperti mekanisme pedesaan barangkali, atau kalau ini lebih ke hubungan batin yang murni tanpa kepentingan atau tanpa pamrih, Gemeinschaft ya, dan bersifat alamiah. Dari sana, alamiah itu artinya dari sananya ya, dari awalnya tidak dibuat-buat, alamiah. Bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, hubungan batin tanpa kepentingan, tanpa pamrih ya. Anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta kekal abadi ya. Dasar hubungannya karena adanya rasa cinta dan kesatuan batin ya. Contoh dari Gemeinschaft atau paguyuban ini adalah keluarga ya, diikat oleh hubungan batin yang murni sesama anggota keluarga, kakak, adik gitu ya. Ini Gemeinschaft atau paguyuban ya, alamiah, diikat oleh hubungan batin satu sama lain serta kekal, nggak ada yang namanya mantan saudara gitu atau mantan adik ya, semuanya kekal sampai orang tersebut meninggal gitu ya. Contoh yang lain dari bentuk kelompok Gemeinschaft atau paguyuban ini adalah kelompok kekerabatan, kerabat, sanak saudara ya, kalau di kita kerabat ya, bibi, paman, uwa, ponakan ya, dan rukun tetangga ya, orang sekitar kita, tetangga kita, terutama di daerah pedesaan, yaitu Gemeinschaft atau paguyuban kata Perdana Tunis ya. Tadi sementara yang kedua Gesellschaft sebaliknya, kebalikan dari paguyuban atau patembayan, kebalikan dari paguyuban. Gemeinschaft atau patembayan adalah tipe kelompok yang mana anggotanya diikat oleh ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu pendek ya. Kalau yang Gemeinschaft itu kekal, kalau Gesellschaft ini sementara saja, mereka diikat satu sama lain menjadi satu kelompok, sifatnya sementara gitu ya, ikatannya sementara, jangka waktu pendek ya. Contohnya misalnya barangkali sesama karyawan Indomaret gitu ya, dia jadi kelompok selama ada kontrak jadi karyawan. Kalau sudah mana mau dia ngangkat-ngangkat barang gitu ya, kalau sudah kontraknya habis, sudah nggak jadi pegawai Indomaret gitu, seperti itu ya. Contoh yang lain misalnya ikatan antar pedagang ya, ini patembayan, organisasi di pabrik ya, kalau udah habis kontraknya, udah keluar pabrik, nggak masuk organisasi itu lagi, atau nggak termasuk kelompok pabrik tersebut lagi, atau industri ya. Seperti itu bentuk kelompok yang kedua ya, Gemeinschaft dari Perdana Tunis, paguyuban dan Gesellschaft atau patembayan. Bentuk kelompok yang ketiga ya, kelompok primer dan kelompok sekunder. Apa itu kelompok primer dan kelompok sekunder? Kelompok istilah pembagian bentuk kelompok menjadi kelompok primer dan sekunder ini dikemukakan oleh Charles Horton Cooley ya, sama juga ini sosiolog ya. Kelompok primer, apa itu kelompok primer? Satu-satu ya. Kelompok yang ditandai ciri-ciri saling kenal mengenal satu sama lain, yaitu primer. Antar anggota saling mengenal satu sama lain ya, serta kerjasama yang erat ya, antara anggota dalam kelompok tersebut saling mengenal secara dekat sehingga menimbulkan kerjasama yang erat ya. Kerjasama yang erat dan bersifat pribadi ya. Jadi kelompok primer itu adalah kelompok dengan ciri-ciri sesama anggota saling mengenal satu sama lain ya, saling mengenal dekat ya satu sama lain, serta kerjasama yang erat sehingga menimbulkan kerjasama yang erat dan bersifat pribadi ya. Misalnya kelompok primer ini contohnya adalah keluarga atau kelompok-kelompok teman-teman sepermainan ya, teman kalian bermain sehari-hari, itu disebut kelompok primer. Hubungan antar anggota dilandasi oleh sifat sikap simpati, hubungan simpatik ya, merasakan satu sama lain ya. Kerjasama yang spontan, maksudnya kalau ada satu teman kamu yang kesulitan,
atau menghadapi satu masalah atau satu pekerjaan yang berat, otomatis ya teman yang lainnya ikut membantu secara spontan tentunya, bukan karena ada pamrih apa-apa ya. Kelompok ini sama seperti Gemeinschaft dan solidaritas mekanik, sifatnya kekal terus menerus ya. Keluarga itu kan kekal. Kebalikannya dari kelompok primer, dari dari Charles Horton Cooley ini ada kelompok sekunder ya. Dalam hal ini Charles Horton Cooley tidak demikian menjelaskan secara detail ya apa itu kelompok sekunder. Hanya saja definisi kelompok sekunder ini dapat kita ambil dari kebalikan kelompok primer gitu ya. Kelompok primer itu saling kenal mengenal, cara dekat ya, kemudian bekerja sama yang erat, terus kemudian bersifat pribadi ya, pribadi intim ya kelompok primer ini. Kalau kelompok sekunder kita ambil kebalikan dari kelompok primer, kelompok besar ya, karena saking besarnya sehingga sesama anggota bahkan tidak saling mengenal satu sama lain, dan hubungannya juga bersifat kontraktual, kontrak, berdasarkan kontrak saja. Kalau udah habis ya udah selesai kelompok tersebut, kita tidak lagi jadi anggota kelompok tersebut. Jadi kalau kelompok primer itu langgeng, kekal ya, keluarga. Kelompok sekunder itu sifatnya hanya sementara saja selama kita menjadi anggota kelompok tersebut. Contohnya kontrak jual beli ya, seperti itu. Ini penjelasan bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat yang ketiga, kelompok primer dan sekunder. Berikutnya, bentuk atau jenis kelompok in group dan out group. In itu berarti dalam ya, in. Out itu berarti luar ya. Awal berarti kalau in itu di dalam grup ya, di dalam kelompok. Out itu di luar grup ya. Ini penjelasan dari atau bentuk dan jenis kepentingan, jenis kelompok kepentingan di masyarakat yang dimukakan oleh Sumner ya, yang dikemukakan oleh Sumner, sama sosiolog juga. Ini tuh berarti kelompok kita, kelompok dalam atau kelompok yang kita ikuti itu ya. In group ya, in group itu in dalam kelompok saya, kelompok saya yang saya ikuti. Kalau out itu kebalikannya, kelompok luar, berarti kelompok orang-orang di luar saya atau di luar kelompok saya itu ya. Ini itu berarti kelompok saya, di dalam kelompok saya ikuti, sehingga kita akan berkata ini kelompok saya ya. Kalau itu kelompok orang lain ya gitu. Misalnya sesama supporter Persib akan beranggapan bahwa sesama mereka itu in ya, kelompok saya, sementara dia akan memandang kelompok supporter Persija sebagai out, nah, orang luar, di luar kelompok kita. Begitupun sebaliknya ya, supporter Persija akan memandang sama mereka sebagai in group dan kelompok, dan memandang supporter Persib sebagai out ya, out group, di luar kelompok mereka. Udah mengerti barangkali ya, in group itu kelompok saya atau yang saya ikuti, out group itu kelompok di luar saya atau kelompok orang lain ya. Itu bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat menurut W.G. Sumner ya. Berikutnya yang kelima ya, bentuk kelompok membership group dan reference group ya. Member itu berarti anggota, jadi membership group itu kelompok keanggotaan ya. Tentunya kalian tahu anggota ya, berarti dibuktikan dengan keanggotaan kita, punya kartu anggota. Misalnya siswa SMA Negeri 1 Cibeber, yaitu anggota. Nah, kalian sekolah di sana, siswa di sana, kemudian punya kartu anggota ya, diakui, itu membership group. Bentuk dan jenis kelompok membership group dan referensi group ini dikemukakan oleh
Robert K. Merton ya, Robert King Merton, seorang sosiolog juga sama. Membership itu artinya kelompok keanggotaan ya, di mana kita menjadi anggota kelompok tersebut. Ada lagi kata Merton reference group, referensi acuannya ya. Kalau membership kita menjadi anggota, kalau reference group bisa jadi kita nggak menjadi anggota, tapi tingkah laku kita dipengaruhi oleh grup tersebut atau kelompok tersebut ya. Itu referensi ya, dimana kita, kelakuan kita atau perilaku kita sangat dipengaruhi oleh keberadaan kelompok tersebut. Misalnya kalian kalau secara membership group atau secara keanggotaan siswa SMA Negeri 1 Cibeber, tapi barangkali dari segi tingkah laku, hobi, terus kemudian acuan tingkah laku ya, acuan keseharian, kalian mengidolakan grup K-pop dari Korea misalnya, atau siapa tuh, Blackpink barangkali ya, seperti itu ada membership group dan reference group. Atau barangkali contohnya anggota DPR ya, anggota DPR RI itu barangkali dia dari segi membership juga itu anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang harusnya mewakili rakyat ya. Tapi dari segi tingkah laku dan kelompok acuannya, dia lebih mengacu pada partainya masing-masing ya, seperti itu. Nah ini yang seringkali menimbulkan masalah, yang seharusnya mewakili rakyat malah mewakili kepentingan partainya. Itu seperti itu antara membership group dan reference group. Ini bentuk dan jenis kelompok kepentingan masyarakat yang kelima ya. Berikutnya bentuk atau jenis kelompok kepentingan di masyarakat, yaitu kelompok formal dan kelompok informal gitu ya. Kalian barangkali yang namanya formal sudah begitu sudah agak kenal ya, itu apa itu kelompok formal. Kelompok formal itu ya seperti misalnya kita sekolah, ini formal ya, yang resmi, lembaga, terlembagakan. Kalau informal itu kebalikan dari, bukan informal ini bukan non formal ya. Informal ini bukan kebalikan dari formal, informal ya. Ya, contohnya sahabat itu informal, teman dekat ya. Itu ada kelompok formal dan informal ya, seperti itu. Terus kemudian kelompok okupasional dan volunteer ya. Kelompok okupasional dan volunteer. Apa itu kelompok okupasional dan volunteer? Kelompok okupasional itu adalah kelompok orang yang terdiri dari orang-orang yang memiliki pekerjaan sejenis atau kumpulan profesi ya. Orang yang memiliki profesi yang sama membentuk satu organisasi atau satu kelompok ya. Contohnya PGRI barangkali itu okupasional, atau kumpulan insinyur atau kesatuan dokter ya, Republik Indonesia, IDI ya, Ikatan Dokter Republik Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia IDI barangkali. Jadi kelompok okupasional ini adalah kelompok orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis ya, atau bisa juga disebut kelompok profesi ya, profesi atau pekerjaan yang sama sehingga mereka membentuk kelompok. Ada lagi yang satu kelompok volunteer. Kelompok volunteer itu adalah kelompok orang-orang yang tidak mempunyai kepentingan yang sama. Kelompok orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama namun tidak memiliki perhatian, tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Contohnya kelompok orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama namun tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Contohnya
terbentuknya Front Pembela Islam ya, FPI. Kepentingan mereka sama, tapi masyarakat tidak begitu memperhatikan keberadaannya gitu ya. Itu bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. Barangkali kalian belum begitu jelas, silahkan ditanyakan langsung ya di komentari. Kita lanjutkan ya, berikutnya ya. Ini apa yang bisa kalian pahami dari gambar tersebut ya. Jadi kalau barangkali ada yang namanya Islamophobia ya, orang yang memiliki pandangan yang berat sebelah atau diskriminatif terhadap Islam. Maka ini jelas ya, hubungan antar kelompok ya, kelompok orang Islam dan kelompok orang di luar Islam. Kenapa mereka bersikap seperti itu? Barangkali karena stereotip ya, pandangan negatif mereka terhadap kelompok yang lain ya, atau kelompok orang yang beragama Islam. Ini berikutnya, pokok bahasan berikutnya adalah tentang karakteristik khusus atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Karakteristik itu ciri ya, ciri khusus, atau partikular. Partikular itu lawannya dari universal. Jadi pandangan yang sempit ya, pandangan sempit. Dan eksklusif itu kelompok, eksklusivisme kelompok. Eksklusif itu artinya menutup diri ya, eksklusif. Lawan dari eksklusif itu inklusif. Kita akan coba untuk melihat pemaparannya. Nah, ini hubungan antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Terdapat berbagai macam dimensi hubungan antar kelompok ya. Di antara dimensi sejarah, institusi, gerakan sosial, perilaku kolektif dan sikap. Jadi ketika kita berhadapan dengan kelompok yang lain ya, atau karena terlalu banyak sekali kelompok di masyarakat, bagaimana hubungan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain itu sangat dipengaruhi oleh dimensi sejarah ya, sejarah masa lalu. Kenapa misalnya kelompok A demikian membenci kelompok B? Tentunya karena faktor sejarah, pengalaman masa lalu. Contohnya misalnya saya seringkali mencontohkan ya, kenapa orang Indonesia itu, orang Cina ya tidak pernah, atau orang Tionghoa tidak pernah dianggap sebagai pribumi ya, meskipun mereka sudah lama datang ke Indonesia ya. Orang-orang Tionghoa, Cina atau orang Arab selalu diidentikan dengan non pribumi. Atau misalnya kepercayaan kita bahwa seandainya punya istri orang Jawa gitu ya, orang Sunda nikah dengan orang Jawa ya, orang Jawanya perempuan, itu katanya tidak akan lama ya, karena yang muda sama yang tua gitu ya. Itu tentunya diwarnai dengan dimensi sejarah ya, sejarah masa lalu. Misalnya barangkali sejarah perang Bubat ya, antara Majapahit dengan Galuh Pakuan ya, Pajajaran ya. Meskipun itu cerita fiktif yang dibuat oleh Belanda, tapi pada gilirannya itu sangat mempengaruhi cara pandang orang Sunda atau orang Jawa terhadap orang Sunda, atau orang Sunda terhadap orang Jawa. Jadi hubungan antar kelompok dalam masyarakat itu sangat dipengaruhi oleh dimensi sejarah, pengalaman masa lalu ya. Kenapa orang di barat ya, Amerika membenci Islam? Barangkali ada dimensi sejarah yang belum kita ketahui itu ya.
dimensi institusi, kelembagaan, gerakan sosial, perilaku ya, perilaku kolektif dan sikap. Itu silakan kan explore sendiri penjelasan dari masing-masing faktor ini yang menyebabkan perbedaan barangkali perlakuan antara satu kelompok terhadap kelompok yang lain ya, atau sikap kita terhadap kelompok yang lain gitu ya. Sikap orang Islam terhadap kelompok misalnya Kristen, atau sikap Kristen terhadap Islam, sikap orang suku Jawa terhadap Sunda, itu ada dimensi kenapa seperti itu ada beberapa hal atau beberapa faktor yang pengaruhinya, diantaranya juga sejarah, dimensi institusi atau kelembagaan, gerakan sosial, perilaku ya, perilaku kolektif dan sikap gitu ya, sehingga kemudian mempengaruhi hubungan antar kelompok di dalam masyarakat. Partikularisme adalah sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum ya. Sikap kelompok yang mengutamakan kepentingan kelompoknya di atas kepentingan umum, atau aliran politik, ekonomi, kebudayaan yang mementingkan daerah atau kelompok khusus, sukuisme gitu ya. Aliran politik ya, aliran dalam masyarakat yang mengutamakan kepentingan kelompoknya, mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Itu partikularisme. Sikap partikularisme seringkali kita saksikan dalam masyarakat ya. Orang lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya, kepentingan aliran politiknya atau aliran keagamaannya, mementingkan kepentingan daerahnya ya daripada kepentingan umum atau negaranya, atau kelompok khusus, sukuisme ya, lebih melirik misalnya dalam pertemanan ataupun dalam memilih pasangan hidup ya, kita lebih mengutamakan kelompok kita ya. Atau misalnya dalam pelayanan publik lebih mementingkan kelompoknya ya daripada kepentingan bangsa dan negara gitu ya. Kecenderungan partikularisme adalah mementingkan pribadi atau kelompok di atas kepentingan bersama ya. Mementingkan mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok di atas kepentingan bersama ya, hanya mau mengangkat atau memasukkan orang-orang dari kelompoknya misalnya ya. Saya tidak ingin mencontohkan ya, karena ini online takut salah gitu ya. Hanya mau mempekerjakan orang-orang dari daerahnya gitu ya, hanya mau mengangkat pegawai dari kelompok aliran agamanya atau organisasi keagamaannya. Itu namanya partikularisme. Secara sosiologis, sikap dan pandangan partikularisme ini cenderung memicu konflik, jelas ya. Karena apa? Karena ya tidak adil ya, tidak berkompetisi secara sehat. Dia lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dan kelompoknya sendiri, dia tidak melihat yang lain ya. Padahal kalau misalnya kompetisi barangkali yang lain lebih kompeten daripada dirinya ya. Misalnya di sekolah ya, barangkali karena kepala sekolah akhirnya dia mau mengangkat saudaranya saja misalnya ya. Bisa jadi ada seleksi ya, tapi seleksi itu ya tidak fair ya, karena sudah diwarnai dengan kepentingan pribadi. Di masyarakat, di organisasi, dalam kegiatan politik, ekonomi, ini sikap partikularisme ini masih dipegang erat oleh bangsa kita ya. Nepotisme
korupsi, nepotisme itu masih mengakar kuat ya, dalam bentuk banyak diskriminasi ya dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan ekonomi juga sama ya, pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Ini sikap ini cenderung memunculkan konflik karena adanya proses diskriminasi ya, atau ketidakadilan perlakuan ya, antara manusia yang satu atau kelompok yang satu terhadap kelompok yang lain. Secara sosiologis, sikap dan pandangan partikularisme ini cenderung memicu konflik apabila kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang heterogen atau beragam. Tidak sama masyarakat, tidak semuanya sama. Suku Sunda sama tidak, ada banyak suku di Indonesia, ada banyak agama di Indonesia gitu ya, ada banyak kelompok kepentingan di Indonesia, banyak aliran ya. Kalau seandainya kita hanya mengutamakan kepentingan pribadi kita atau kelompok kita saja ya, akhirnya memicu kecemburuan sosial ya, kelompok di luar kita, dan ini tentunya tidak baik ya, tidak bagus untuk perkembangan bangsa kita ya, akan mengganggu keharmonisan kita dalam berbangsa dan bernegara. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini apa yang bisa kalian tangkap dari gambar ini gitu ya. Karena satu berbeda, akhirnya yang lain mencurigai gitu ya, curiga karena orang lain berbeda dengan kita. Itu barangkali ilustrasi dari gambar telur ini ya. Adapun eksklusivisme adalah paham yang punya kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Dampak negatif eksklusivisme antara lain membuat seseorang menganggap kepentingan kelompoknya sendiri menjadi satu-satunya hal yang penting. Secara sosiologis, cara pandang dan sikap eksklusivisme punya sisi positif dan negatif. Dari sisi positif, masyarakat dapat tetap mempertahankan kebudayaan kelompoknya karena mereka menganggap kebudayaannya paling baik dan wajib dipertahankan. Dari sisi negatif, mereka sangat tertutup pada pengaruh budaya lain sehingga sangat sulit melakukan berbagai perubahan yang bersifat progresif. Nah, ini berikutnya tentang eksklusivisme, tadi partikularisme ya. Eksklusivisme adalah paham yang punya kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat, eksklusif ya, memisahkan diri ya, tidak mau orang lain mencampuri kita, eksklusif. Eksklusif itu kebalikannya dari inklusif. Inklusif itu terbuka. Eksklusif contohnya barangkali masyarakat Baduy ya, paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri ya, tidak mau berbaur dengan masyarakat karena barangkali yang merasa dirinya lebih baik daripada yang lain ya. Dampak negatif eksklusivisme antara lain membuat seseorang menganggap kepentingan kelompoknya sendiri menjadi satu-satunya hal yang penting. Karena dia menutup diri, tidak mau terbuka ya, maka dia menganggap bahwa dirinya itu paling penting ya. Anggapannya, persepsinya, pendapatnya paling benar daripada yang lain gitu ya, membuat itu orang eksklusif. Dampak negatif eksklusivisme antara lain membuat seseorang menganggap kepentingan kelompoknya sendiri ya, menjadi satu-satunya hal yang penting. Secara sosiologis, cara pandang sikap eksklusif punya sisi positif, ada positifnya juga ya. Dari sisi positif, masyarakat dapat tetap mempertahankan kebudayaan kelompoknya karena mereka menganggap budayanya paling baik dan wajib dipertahankan gitu ya. Jadi dia merasa besar, akhirnya tidak terkontaminasi ya. Dari sisi negatif, mereka sangat tertutup ya, tertutup pada pengaruh budaya lain. Orang eksklusif itu atau orang yang merasa paling benar sendiri, pendapatnya paling benar, dirinya paling baik daripada yang lain gitu ya.
dialah yang harus diikuti gitu ya. Sebenarnya dia memiliki sikap eksklusif ya, tertutup ya, sehingga orang seperti ini atau kelompok seperti ini akan sulit berubah, berkembang menjadi lebih baik ya. Makanya supaya hidup kita jadi lebih baik, terbukalah ya. Kita bukan satu-satunya yang benar ya. Kita tidak harus diikuti. Ada banyak kebenaran di masyarakat di mana kita harus belajar lagi ya, seperti itu. Bersikaplah terbuka supaya kita bisa berubah ke arah yang lebih baik gitu ya. Selama itu baik, kenapa tidak gitu. Pendapat orang lain selama itu baik, kenapa enggak kita ikuti. Jangan tertutup ya, jangan eksklusif, jangan merasa paling benar sendiri. Terus belajar, terbuka ya, terbukalah terhadap pendapat orang lain, karena tentunya akan banyak kita temui kebenaran di dalamnya gitu ya. Itu eksklusif. Berikutnya ini gambar Rohingya barangkali ya, genosida. Genosida itu artinya pemusnahan dengan sengaja ya. Satu ras atau etnis tertentu gitu ya, dimusnahkan atau dihancurkan ya. Genosida ini bentuknya bisa bermacam-macam, bisa bentuk pembatasan kelahiran gitu ya, bisa juga dalam bentuk pembunuhan ya, dimusnahkan. Contohnya misalnya genosida ini genosida orang Yahudi ya, zaman dulu oleh Nazi Jerman. Ini bentuk hubungan antar kelompok ya, seperti itu. Karena barangkali bahwa ketika itu Hitler, Nazi Jerman menganggap bahwa etnis Semit itu penyakit peradabannya, harus dimusnahkan kalau ya peradaban ingin maju, seperti itu. Pola hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Bagaimana polanya pola hubungannya antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain dalam masyarakat. Menurut Michael Banton ya. Nah, ini pola-pola hubungan antar kelompok menurut Michael Banton ya. Di antaranya ada akulturasi ya. Ketika satu kelompok dihadapkan dengan kelompok yang lain, polanya itu akulturasi. Dia akan mencoba mengintegrasikan budaya kelompok luar yang masuk ke dalam kelompoknya dengan cara tidak menghilangkan budaya kelompok atau identitasnya sendiri. Itu akulturasi. Dominasi, penguasaan. Dominasi itu dengan cara penundukan ya, satu kelompok ketika berhubungan dengan kelompok lain, polanya bisa dominasi, mengalahkan ya. Tentunya dominasi ini dilakukan oleh kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah, mengalahkan ya, mendominasi, menguasai gitu ya, memperbudak ya. Pola dominasi ini di dalamnya mencakup genosida ya. Genosida itu pemusnahan massal ya, etnis tertentu atau kelompok tertentu oleh kelompok yang lebih kuat atau kelompok lain. Pengusiran, diusir ya. Perbudakan, diperbudak. Contohnya perbudakan orang kulit hitam sama kolonial ya, penjajah kulit putih. Segregasi ini artinya pemisahan, dipisahkan supaya tidak tercampur ya. Contohnya misalnya politik apartheid di Afrika Selatan zaman dulu ya. Polanya segregasi, dibuat sekat-sekat pemisah antara kelompok warga kulit hitam dengan kelompok warga kulit putih. Segregasi ini juga tentunya mencakup berbagai bidang pelayanan publik, pendidikannya dipisahkan ya. Sampai tingkat pelayanan WC umum, ada WC khusus untuk kulit putih, ada WC khusus untuk kulit hitam gitu ya, dibedakan. Ini segregasi. Asimilasi, pembauran ya.
berbaur menjadi satu sehingga menghasilkan bentuk yang baru. Dua kelompok ketemu, membaur ya, bekerja sama sehingga menghasilkan bentuk kehidupan yang baru. Paternalisme, pater itu berasal dari kata pader, artinya seperti bapak ke anak ya. Paternalisme itu seperti bapak ke anak ya, artinya bentuknya itu ketergantungan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain ya. Bagaimana sikap seorang bapak terhadap anak ya. Integrasi, penyatuan dan pluralisme, timbulnya keragaman ya. Seperti itu kata Michael Banton. Silahkan kalian eksplor sendiri dari sekian istilah ini ya. Kemudian berikutnya menurut Stanley Liberson, pola hubungan antar kelompok dalam masyarakat menurut Stanley Liberson. Yang pertama, pola dominasi kelompok pendatang atas pribumi atau disebut juga migran superordinat ya. Yang datang mendominasi yang ada atau pribumi, contohnya kolonialisme barangkali ya. Kelompok pendatang malah mendominasi ya pribumi. Itu kata Stanley Liberson. Yang pertama, pola dominasi kelompok orang yang datang terhadap kelompok bangsa asli atau pribumi, migran superordinat. Yang kedua, pola dominasi kelompok pribumi atas kelompok pendatang, indigenous superordinat. Jadi kelompok pribumi sangat mendominasi ya kelompok pendatang gitu ya. Kelompok pola dominasi kelompok pribumi ya, kelompok pribumi warga asli terhadap mereka yang datang dari luar. Itu kata Stanley Liberson ya. Materinya selesai. Pertemuan berikutnya kita akan masuki materi bagian ketiga ya. Mudah-mudahan bisa kita ikuti gitu ya. Barangkali banyak pertanyaan dari kalian ya, silahkan tanyakan, diskusikan, entah itu di channel YouTube, di Google Classroom, melalui WA atau Messenger Facebook, Instagram, Twitter, dan banyak media sosial yang sudah saya sediakan. Silahkan kalian tanyakan ya kalau ada pertanyaan. Mudah-mudahan bisa kalian pahami, dan tidak lupa bahwa penjelasan saya ini masih bersifat sangat umum, sehingga diperlukan lagi eksplorasi mandiri dari kalian ya, supaya paham betul terhadap materi yang saya berikan. Ya, sekian saja pemaparan bagian kedua dari saya. Kita ketemu lagi pada pertemuan ketiga, insya Allah 1 minggu dari sekarang ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.